atau jadi penyanyi? Itu susah sih karena aku belum ngalamin. Tapi kayaknya um, kayaknya kita nggak mungkin juga bisa dua-duanya ya, fokus kayak dua-duanya gitu biar seimbang. Pasti harus fokus salah satu. Jadi menurut aku kalau misalnya yang lagi booming saat itu adalah single aku dan aku bener-bener lagi lancar banget nih untuk nyanyi, kayaknya aku bakal fokus ke nyanyi sih. Seandainya itu terjadi. Haiko, arti keluarga buat kamu apa sih? Segalanya. Keluarga itu segalanya buat aku, itu penting banget. Menurut aku keluarga itu yang penting, kedua setelah Tuhan gitu. Mereka penting banget karena juga tanpa mereka aku nggak mungkin di sini. Mereka support system aku yang besar banget. Nah, ini ada pertanyaan dari Srianisa 0605. Untuk Haiko selama di rumah, kegiatannya apa aja yang dilakukan agar tidak jenuh? Dan berat badannya naik nggak katanya? Berat badan naik sih. Itu menakutkan ya. Itu. Iya, karena pasti kerjanya makan mulu ya ampun. Tapi nggak Berat apa-apa, badan nggak naik. apa-apa. Yang penting sekarang kita udah nggak mikirin berat badan naik atau enggak, karena kita juga lagi nggak ngapa-ngapain. Buat temen-temen nggak usah pusingin harus kurus, berat badan harus turun gitu. Nggak usah begitu. Yang penting sekarang sehat dulu sampai kita keluar dari pandemi. Setelah kita keluar Iya. dari pandemi ini, kita mau ngapain aja bisa kan, gitu. Iya. Nah, tapi kegiatan Haiko tuh udah selama 1,5 bulan ini ngapain aja dari pagi sampai malam, everyday berulang-ulang. Oke, aku rutinitas sih bangun pagi, aku mandi, terus aku bersih-bersih rumah. Aku biasanya nyapu rumah. Jadi aku sama keluarga aku kita bagi-bagi tugas gitu. Dan aku tugasnya nyapu dan ngepel. Iya, setelah itu aku ada banyak sih, kadang aku coba kayak misalnya bikin YouTube, itu salah satu untuk killing time juga. Terus aku juga baru belajar masak. Aku belajar masak, aku main game. Main game, bikin TikTok. Kayak gitu sih overall. Udah berapa TikTok yang dibikin? Aduh banyak, paling banyak paling banyak sih ini saat corona sekarang ini paling banyak TikTok aku. Kamu kan main TikTok enggak, main TikTok enggak. Kenapa kepikiran main TikTok lagi? Karena nggak ada kerjaan, dan kalau nggak ada kerjaan aku coba TikTok, ya seru juga sih. Kalau nggak ada kerjaan kan, kalau misalnya sambil syuting kan juga kayak kita fokusnya tuh ya udah kita syuting aja dulu gitu loh. Aku sih mikir gitu, tapi sekarang kayak mumpung nggak ada kerjaan, TikTok jadi seru gitu. Ini ada pertanyaan bagus Haiko dari Titah Mahdi. Gimana caranya Haiko menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif dalam pergaulan, apalagi saat-saat populer sinetronnya? Kan biasanya banyak tuh yang datang yang muka dua seolah-olah baik padahal cuma pengen untungnya doang, tak peduli masa depan si talent entar gitu. Menurut Haiko, kan Haiko itu sekarang sudah menerapkan pola hidup sehat ya, sudah nggak mau keluar malam, atau pokoknya jangan sampai keluar malam, jangan sampai minum alkohol gitu. Jadi kamu benar-benar menerapkan pola hidup sehat gitu. Gimana caranya kamu menghindari dari teman-teman yang membawa aura-aura negatif untuk kehidupan kamu? Aku sih mikirin, karena aku mikirin jangka panjangnya sih. Aku mikir kalau misalnya aku ikutin pergaulan mereka, itu bakal ngehancurin aku dalam kayak di kedepannya gitu, dan itu aku nggak mau. Mungkin itu bakal fun untuk sesaat doang, itu bakal seru banget buat sesaat doang, tapi yang jadi masalah tuh bakal kedepannya setelah itu gitu. Dan itu aku nggak mau terjadi gitu. Aku nggak mau jadi itu bisa merubah aku jadi orang yang lebih buruk, jadi nggak bertanggung jawab, takutnya gitu. Makanya aku mau jauhin semua itu gitu. Nah, itu teman-teman ya. Semoga teman-teman juga di rumah menjauhi narkoba, karena jangan sampai masa muda kalian dihabiskan di penjara, ya. Karena Lebih kalau misalnya baik. narkoba pasti bakal ketahuan.
pasti betul. Karena masa mudanya jadi mau sia-sia aja gitu. Lebih ya. baik kita lakukan hal-hal yang positif seperti olahraga. Masih mending kita bikin TikTok deh ya. Iya, TikTok, udah TikTok aja, jangan narkoba, TikTok aja. Aduh, TikTok lebih seru. Nah, ini banyak banget yang nanya, banyak banget. Apalagi setelah kamu mengisi suara di Surat Cinta Bidadari Surga. Mas Agung memang nggak kepikiran ya untuk Haiko main film gitu. Nah, Haiko sendiri, apakah masih setelah pandemi ini berakhir, apakah pengen pengen main melanjutkan si Samudra Cinta atau pengen mencoba peruntungan yang lain? Aku pengen lanjutin Samudra Cinta sih. Aku masih Tuh, teman-teman. Tuh, tenang teman-teman aja. bucin. Iya, ini bucin dan kusut nggak akan kemana-mana. Jadi nggak usah nanya-nanya terus, nggak usah apa namanya, nggak usah heboh sendiri gitu ya. Jangan takut, aku masih sayang sama Samudra Cinta. Tenang aja. Masih sayang sama Samudra. Cinta yang masih sayang sama Samudra. Ah. Masih, tenang. Nah, eh, kita coba pertanyaan lagi. Tadi haters udah ditanyakan ya, udah dijawab ya. Gota Fajar, lalu ini ada pertanyaan, gimana reaksi keluarga dan teman dekat Haiko dengan popularitas Haiko yang diraih saat ini? Dari Haiko Daily. Tanggapan mereka? Mm-mm. Tanggapan mereka sih, mereka suportif banget sih soal ini. Mereka suportif banget, mereka selalu kayak support supaya bisa apa, supaya aku bisa lebih baik, selalu ada buat aku. Karena kan aku juga mikir biasanya nih kalau misalnya sama teman-teman nih, aku pindah dari Bali ke Jakarta. Nah pasti some cases pasti ada yang tiba-tiba kita jadi kayak kehilangan teman, kayak gitu. Nah di sini aku bersyukur banget karena teman-teman aku tuh support aku banget. Mereka masih ada buat aku sampai sekarang ini dan aku bersyukur banget karena itu juga jarang dapet yang kayak gitu. Nah, tuh teman-teman. Tapi di kehidupan teman-teman sekolah kamu kan Haiko baru saja lulus ya, gitu. Ada yang beda nggak sih? Ada yang berubah nggak sih teman kamu ngeliat kamu? Ah, ini kan kebanyakan karena nggak karena sudah lama nggak berhubungan, tiba-tiba nyerang. Ah, Haiko sekarang sombong gitu. Ada yang begitu nggak sih? Well, ada sih yang kayak misalnya nih ada orang-orang yang aku nggak begitu kenal. Kayak aku kayak kenalnya kayak acquaintance gitu loh. Kayak bukan benar-benar teman, kayak kita cuman kenal doang. Dan tiba-tiba suka minta tolong yang apa enggak gitu loh buat kayak ya gimana ya, aku jadi ngerasa kayak mereka mau manfaatin gitu. Dan kadang tuh kalau misalnya kayak gitu aku suka kayak nggak jawab, aku kayak ya aku cuekin aja dan aku pasti dibilang sombong. Mentang-mentang jadi artis sombong, pasti ada banyak yang kayak gitu. Cuman ya aku karena aku kayak sekarang aku fokus ke orang-orang yang setia aja mau jadi temenan sama aku, yang benar-benar mau temenan sama aku karena aku, bukan karena aku terkenal atau apa gitu. Nah, Haiko, ini ada pertanyaan bagus dari Fatimah Bagas 001. Di setiap ada adegan bucin dan kusut, Haiko sama Azob suka improve nggak sih? Terkadang kita nonton kayak ada adegan bucin bilang mau jadi mantu pertama dari Pak Rusdi. Kan kita tahu yang cinta itu anak yang paling bungsu. Itu kayaknya kayak nanya Kak Koko langsung. Koko kan anak pertama katanya gitu. Nggak, maksudnya kamu tuh suka improve atau memang plek ketiplek sama skenario? Suka improve. seberapa seberapa improve-nya itu berapa persen? Misalnya 50% kah? 70% kah? Let's say kayak 40%. Oh. Kita sih gini, kadang ya kita masih ikutin inti dari skenario. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kita rubah, ada yang sesuatu yang pengen kita tambahin, kita selalu diskusi dulu. Dan kadang juga setelah action, tiba-tiba ada aja gitu kayak sesuatu kayak
apa gitu yang come up dengan natural sendiri dan kita tetap ikutin. Kadang sampai sutradara itu ya, misalnya kita lagi scene kayak lagi ngapain, tiba-tiba kita ketawa-ketawa, kadang di-cut sama sutradara. Oh, cut karena dikira kita kayak ngelakuin kesalahan, padahal enggak. Karena udah kepanjangan, karena udah kepanjangan. Ini kok nggak break, apa namanya, nggak cut. Bukan karena di tengah-tengah gitu. Padahal kita emang ya karena gini loh, kalau misalnya kita udah bener-bener di dalam scene-nya banget, saat kita improve, kita tuh benar-benar kayak kita enjoy the scene gitu loh. Kita benar-benar ikutin arus scene-nya gitu. Dan di situ kita bisa kayak jadi kita ketawain natural, misalnya ada sesuatu yang lucu di sini itu kita beneran ketawa karena kita ngerasa itu emang beneran lucu. Tapi kadang mungkin karena improve-nya natural banget, sutradara sampai mikir oh mereka kayaknya ngelakuin kesalahan makanya ketawa deh. Tapi padahal enggak, itu emang bagian dari adegan. Oh. Jadi sih. Nah, sekarang Mas Agung mau tanya nih, Haiko lebih suka pantai apa gunung? Pantai. Kenapa lebih suka pantai? Aku kalau gunung sih gimana ya? Aku lebih suka pantai karena aku suka berenang di lautnya. Aku suka surfingnya. Aku suka berjemur gitu. Lebih anak pantai sih aku, karena kebanyakan kelamaan di Bali kali ya. Kelamaan tinggal dekat pantai. Ini ada pertanyaan dari Ari Nardianti. Pertanyaannya Mas Agung, pertanyaannya apa yang menginspirasi Kak Haiko dari perannya sebagai Cinta di Samudra Cinta, dan apa yang membuat Kak Haiko terjun ke dunia entertainment? Enggak, mungkin gini Haiko pertanyaannya, apa yang membuat kamu akhirnya memilih mantap, oke, ini dunia entertainment itu adalah jenjang karir saya ke depannya? Karena selama aku ngejalanin coba di film, coba di sinetron, aku realize ini ternyata emang passion aku. Dan aku enjoy ngelakuin ini, acting membuat aku happy. Kayak gitu, walaupun awal-awalnya susah, tapi pada dasarnya it just makes me happy. This is what I like to do, gitu. Aku nggak mau balik dari ini, gitu. Tuh, katanya Cie, jawabannya sama kayak Azob, katanya gitu. Emang? Azob suka pantai. Azob suka pantai. Nyari-nyari ada aja yang dicari. Disambung-sambungin aja netizen ini ya. Ada yang disambung-sambungin sama mereka. Nah, kan Haiko main sinetron udah, main film udah, gitu. Apa sih perbedaan acting kamu saat bermain di film sama di sinetron? Atau sama aja? Menurut aku bedanya dari sinetron sama ini kayak gimana? Gitu. Perbedaan antara acting di film sama acting di sinetron? Kalau acting di film aku nggak tahu ya, karena aku baru main film kan 1 kali. Jadi aku belum tahu bener-bener tuh gimana gitu bedanya sama sinetron. Tapi yang jelas kalau di film itu kayaknya nggak boleh kebanyakan improve deh. Karena aku juga di film tuh benar-benar tekanan skenario. Dan juga kalau misalnya di film aku harus lebih prepare. Harus lebih prepare. Karena kan ada proses readingnya kan. Jadi pas kita udah ada di lokasi, kita nggak boleh kayak, minta skenario dong, mau lihat nih di lokasi gitu. Mau lihat nih, kayak gitu. Jadi beda di situ. Menurut aku sih, tapi menurut aku awal-awal sih yang lebih challenging itu sinetron. Karena kalau di sinetron kan skenario langsung turun, kita harus langsung syuting. Langsung gitu. langsung hafal berlembar-lembar. Ya. Jadi menurut aku orang-orang sinetron tuh lebih jago hafalin skenario daripada karena pemain sinetron tuh harus pinter sebenarnya, karena kan on the spot dapat skenario, di lokasi dapat skenario, lalu dihafal dalam hitungan menit, ya, langsung take, dan memang adaptasinya juga harus cepet gitu. Jadi kalau memang yang nggak pinter, susah untuk ngikutinnya gitu. Nah, sih intinya kalau di sinetron sih yang aku yang salah ya dari aku awal-awal itu aku selalu dulu hafalan kalau di skenario sinetron.
Dan terserah kalau misalnya aku ngelakuin itu bakal lebih makan waktu dan aku nggak bakal natural karena aku lebih fokus ke bilang apa yang aku hafalin gitu. Jadi sekarang yang bikin aku gampang supaya bisa baca skenario langsung take itu aku lihat bisa dari kalimat ini, dari dialog ini aku lihat intinya dan aku pakai kata-kata sendiri gitu. Nah tuh teman-teman yang pengen terjun ke jadi pemain sinetron bisa ikuti kiat-kiat dari Haiko van der Vecken. Nah Haiko, kan ini semua orang sudah kangen dengan kusut dan bucin. Coba dong adegan sedikit, masih ingat nggak sih ada adegan-adegan yang kamu ingat saat bermain waktu di Samudra Cinta? Cara kamu manggil bucin itu kan beda ya kan dengan Mas Agung cara panggilnya. Coba dong kok praktekin. Prakteknya apa manggil bucin? Bukan cuma panggil bucin, jadi masih inget nggak sih ada satu part adegan? Coba dong, kan teman-teman di sini semua pada kangen banget sama Haiko. Aku gitu. malu. Aku nggak mau. Setuju nggak teman-teman? Iya, Setuju nggak teman-teman? Enggak. Ayo, atau panggil bucin aja deh, dengan khasnya cinta loh ya, dengan khasnya cinta. Gimana kalau bucin? Bucin! Gitu. My Little Bucin. Iya, biasanya cinta melengking gitu kalau manggil bucin. My Little Bucin. My Little Bucin ya? Iya, little bucin gitu. Nah sekarang kalau Haiko sendiri setelah pandemi ini gitu, harapan kan ini lagi pandemi, harapannya apa sih untuk kamu, untuk teman-teman di rumah gitu, punya harapan terbesar nggak biar pandemi ini segera berakhir? Harapan aku sih semoga semuanya sampai sekarang masih tetap sehat, semoga semuanya tuh nggak pada bosan di rumah, selalu coba untuk sibukin diri, cari kegiatan supaya nggak stres di rumah, bosan gitu. Dan jaga kesehatan, jangan suka ignoran gitu kalau keluar, pakai masker, cuci tangan, social distancing, jangan suka mepet-mepet. Jangan ke tempat yang rame kalau bisa. Masuk sini dong. Hai. Nah, ada Kak Riri. Aduh, siapa ini? Masih Mas Agung sesuatu, guys. Ya ampun, aku dapat kiriman sepatu dari Kak Riri. Ini kado ultah ya, Ri? Kado ulang tahun. Ini kado ulang tahun, masih lama ulang tahunnya. Nah, teman-teman udah beli sepatu belum buat Lebaran? Kalau teman-teman mau beli sepatu, ini ada model terbaru dari Homipet. Tuh, lihat modelnya keren ya. Mudah-mudahan kalian semua terlepas dari pandemi ini, kita lebarannya jadi. Kita berdoa mudah-mudahan lebaran ini pandeminya beres gitu ya. Pandeminya beres, lalu kita bisa lebaran, bisa sungkeman, kita bisa ketemu keluarga, ketemu teman-teman. Kayaknya sedih banget ya, sedih banget ini pandemi, tapi sedih banget tahun ini lebaran nggak bisa sungkeman sama keluarga. Nah, Haiko kasih tips dong dengan teman-teman biar pandemi ini segera berakhir dari Indonesia, dari seluruh dunia. Apa yang mesti kamu lakukan biar bisa menginspirasi teman-teman di rumah mengikuti apa saja yang kamu lakukan? Yang terpenting itu kita jarang ya, kalau bisa jangan keluar rumah. Kita walaupun di rumah sering-sering cuci tangan, harus gitu. Dan juga kalau misalnya belanja sesuatu dari luar selalu dicuci dulu. Misalnya beli ciki atau apa gitu harus dicuci dulu. Jangan langsung dimakan. Beli makanan dari luar, dipanasin dulu. Kalau misalnya taruh barang-barang dari luar, misalnya di meja, bersihin mejanya pakai antis gitu. Hal-hal kecil yang harus benar-benar diperhatiin, yang banyak orang nggak pernah merhatiin. Gitu. Koko, udah 1 jam, ternyata nggak berasa kita ngobrol-ngobrol. Ya ampun, 1 jam kita bersama. Kamu jaga kesehatan, Mas Agung kangen, salam buat mama papa. Pokoknya kesehatan adalah aset yang utama sekarang.
Kamu tenang, semua artis bentuk nggak ada yang syuting. Ya jangan takut. Iya, jadi kita memang benar-benar menjaga kesehatan, ya. Koko, terima kasih banyak. Nanti Mas Agung undang-undang live lagi ya dengan topik-topik yang berbeda. Kita berdoa aja semoga pandemi ini segera berakhir. Dadah, Koko. Dah, makasih Mas Agung. Iya.